Betul. Iya. Dosen idola kita. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Kak Tejo ya, kita sambut saja dan sambut sumber kita, Dr. Baharudin SPD MM. Tepuk tangan semuanya. Pertama adalah mahasiswa ini sadar bahwa kita hidup di era global. Iya. Apa ciri-cirinya bahwa globalisasi itu diwarnai dengan aliran, kalau dunia bisnis ya, aliran modal atau capital, Iya. kemudian barang, jasa, termasuk manusia itu sudah mendunia, menembus batas negara. Konsekuensinya bahwa setiap orang harus go global. Kita tidak lagi hanya penduduk Indonesia. Memang secara administratif kita orang Indonesia, tetapi secara global kita juga merupakan bagian dari globalisasi. Persoalannya adalah apakah Anda sudah go global atau Anda berpikirnya masih di kampung gitu. Nah, kita ini sekarang harus sadar bahwa kita hidup di era global. Maka kita harus berjuang bagaimana kita memantaskan diri kita sebagai bagian dari globalisasi itu. Artinya apa di sini? Ilmu kita harus global, terutama kemampuan berbahasa. Globalisasi itu nggak bisa hanya bisa bahasa Buton, bahasa Makassar, bahasa Jawa, itu masih lokal. Tapi kita harus bisa menguasai bahasa asing, minimal Inggris. Untuk dunia bisnis minimal kalau masuk surga ya bahasa Arab. Bapak bisa bahasa Arab, Bapak? Bahasa Arab enggak? Oke Pak, bagaimana Pak cara berpikir kritis itu untuk menggali potensi di era globalisasi ini Pak? Baik, pertama kita harus mendefinisikan apa arti dari berpikir kritis itu. Ya, itu adalah kemampuan untuk menganalisis lingkungan yang sedang kita hadapi, fenomena apa yang sedang terjadi. Oke, nah dari fenomena itu kita mulai berpikir, apakah saya mampu ada di situ? Atau saya akan terhempas seperti orang yang nggak diperhitungkan. Oleh karena itu maka setelah memahami lingkungan yang sedang terjadi, kita evaluasi. Disitulah muncul kesadaran. Bagaimana kemampuan saya? Bagaimana kemampuan saya beradaptasi dengan lingkungan? Terus ilmu saya bagaimana? Skill saya bagaimana? Dari situlah muncul bahwa hasil berpikir kritis itu akan melahirkan semangat juang. Jadi Anda sekarang itu kalau kuliah itu jangan lagi lulus dengan hanya IP 3, nggak cukup itu. Minimal IP-nya itu adalah 5. Sorry, 3,5. 3,5 minimal. Pak ya. Kenapa nggak 3,7? Kenapa nggak cum laude? Di peserta itu cum laude. Saya pun terakhir kuliah masih cum laude. Nah, beberapa tahun yang lalu ya. Jadi itu bagian dari persiapan go global. Jadi sekarang itu orang tidak heran kalau orang punya doktor 2, ada sudah jenderal, ya, udah jadi presiden 2 kali, profesor lagi gitu. Lalu kita apa sebenarnya? Iya Pak, benar. Maka dari fenomena itu kita mulai berpikir, saya siapa? Muncullah kritis itu, mengkritisi diri kita, apakah kita mampu apa belum? Kalau tidak ya apa yang kita lakukan? Akan melahirkan motivasi untuk berjuang di situ sebenarnya. Oke, jadi kembali bahwa berpikir kritis adalah kemampuan kita menganalisis situasi yang sedang kita hadapi, fenomena apa yang sedang terjadi, kemudian ukur diri kita, apakah saya ada di situ, layak apa enggak, kalau enggak layak apanya, oh skillnya belum punya, knowledge-nya belum punya, fight, kuncinya apa, belajar. Saya kira itu poinnya ya. Selanjutnya masih pertanyaan Pak, upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan di era globalisasi ini untuk mengembangkan potensi diri di era globalisasi? Ya, potensi itu adalah Tuhan sudah kasih kepada kita. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, dilahirkan, diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Potensinya apa di situ? Pertama khalifah, pemimpin di muka bumi, pemimpin loh, makhluk yang sempurna, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Kita adalah VIP. Wa antum Allah, kalian itu makhluk yang tinggi, ulul albab, cerdas. Kita sudah punya potensi. Tinggal bagaimana potensi ini kita kembangkan, tentu harus punya motivasi. Kuncinya belajar. Islam saya kira bagus karena ada ikra, bacalah. Oke, baca itu artinya, ikra itu artinya belajar, mengembangkan diri, dan potensi sudah ada. Maka siapa yang belajar, Allah angkat derajatnya. Itu sudah janji Allah itu. Beriman, berilmu, terangkat derajatnya dia. Jadi ada kuncinya belajar. Kemudian
bangun jaringan bersama orang-orang yang hebat. Dari mereka itu kita lihat, oh dia hebat, kita bisa bersama mereka, kita bisa belajar mengambil inspirasi dari mereka. Kalau mereka bisa, saya juga bisa dong. Gitu. Jadi jangan sendiri. Membangun potensi itu kita butuh orang lain. Misalnya kita kuliah ini salah satu contoh kita. Asal belajar benar ya, belajar benar nih, bukan ngampus saja, tapi belajar. Dikasih tugas sama dosen, laksanakan saja. Itu insya Allah bagus itu. Karena potensi itu dikembangkan dengan berpikir nalar. Urusan lain. Benar itu relatif. Apapun yang kita pikirkan selama berproses berpikir itu bagus. Itu mendorong kecerdasan kita. Itu saya poinnya. Sesungguhnya di dalam hidup ini tidak ada yang sulit maupun gampang, tapi hati jualah yang membuatnya seperti apa. Kalau kita pikir kita bisa, akan bisa. Tapi kalau kita berpikir tidak bisa, memang nggak bisa apa-apa. Jadi semua kembali kepada diri kita. Sekarang tinggal pilih, mau berpikir bisa, ya akan bisa. Semua yang kita anggap bisa, jalannya selalu ada. Semua yang kita pikir tidak bisa, tertutup jalan. Jadi keputusan kembali kepada kita. Kalau kita yakin bisa, bisa. Kalau tidak, enggak juga gitu. Kata Tuhan, saya bagaimana prasangka hambaku. Kalau dia percaya, jadi kalau enggak juga gitu. Kembali pada pilihan. Jadi saran saya, pilihlah bahwa kita bisa dan jalan akan terbuka. Yes, berarti harus percaya diri atas kemampuan Pak ya. Diri, betul. Iya. Oke, lanjut. Iya. Lalu Pak, saya mau menanyakan nih, dampak apa saja sih Pak pengaruh dengan globalisasi itu? Iya. Saya bilang tadi bahwa globalisasi merupakan kehidupan manusia yang tanpa batas lagi. Jadi sebenarnya kita itu punya peluang. Kalau selama ini kita hanya kerja di Indonesia, kita bisa kerja di Singapura, kita bisa kerja di Korea, di Jepang, dan sudah banyak anak-anak Indonesia yang bekerja di berbagai negara. Kalian tahu saya hampir setiap tahun saya keliling jalan ya. Selalu saya menyempatkan diri kunjungi kampus. Mereka banyak belajar di sana. Dan saya ketemu banyak anak Indonesia yang sudah bekerja di sana. Karena mereka sudah mempersiapkan diri menjadi bagian dari globalisasi. Kuncinya adalah belajar. Oke, saya kira itu. Iya Pak, banyaknya. Iya, kenapa TKW? Iya, itu tenaga kerja yang dengan kemampuan di bawah rata-rata. Jadi mereka kerja kasar, pembantu rumah tangga. Berkembang lebih baik Pak. Betul, itu naluri itu. Maksudnya begini, kalau kita ingin bisa bekerja di negara-negara maju seperti teman-teman kita yang sudah ada di sana, kuncinya adalah kita mulai kuliah ini kita belajar benar. UIC merupakan kampus yang walaupun seperti ini, tapi ini juga mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas sekelas globalisasi itu selama mereka mau belajar. Kuncinya adalah ikra, baca, belajar kita. Gak ada masalah itu. Oke? Nah, sekarang ini yang lagi penting hari ini Pak ya, tentang masalah Citayam Fashion itu menurut Bapak sendiri, tanggapan Bapak yang terkait ini masalah Citayam Fashion ini apa Pak? Saya pikir itu positif. Tergantung cara pandang. Saya kira mereka melahirkan kreativitas dan orang kan butuh panggung. Karena panggungnya itu belum bisa menembus panggung-panggung seperti yang di TV misalnya, maka mereka kreatif melakukan panggung di jalanan. Itu kan akan menarik perhatian sebenarnya. Dan alhamdulillah dari pemerintah DKI juga malah tidak melarang, tapi mereka diarahkan saja supaya lebih bagus. Saya setuju dengan itu. Karena dari situ akan muncul pengalaman, rasa percaya diri. Karena apa? Berpikir kritis itu harus didukung dengan pengalaman juga. Kalau mereka sudah terbiasa di situ, akan muncul ide-ide yang baru. Kalau mereka ditutup, nggak kreatif lagi. Jadi harus kita dukung itu. Tinggal mungkin bukan demonstrasi sebenarnya sih, tapi unjuk kreativitas. Tapi ada beberapa hal masyarakat itu beranggapan Pak, di situ akan ada dampak negatifnya seperti LGBT gitu Pak, akan berkelana di sana. Pasti ada. Makanya saya tadi perlu pengaturan yang baik, diatur saja. Intinya bahwa manusia butuh panggung untuk menampilkan siapa dirinya. Bahwa terjadi di jalanan pasti ada dampak positif negatifnya. Tinggal pengatur pemerintah tentunya harus mengambil sikap yang tepat. Tidak juga mematikan kreativitas mereka, tapi juga tidak mengganggu kepentingan umum. Itu bisa diatur sebenarnya, itu nggak ada masalah. Kita ini sebenarnya kita bisa belajar menjadi kritikus. Ya, semua mahasiswa
itu punya hak mengkritik, tapi tentunya dimulai dengan niatnya apa. Karena kritik ini bisa negatif, bisa positif. Contohnya begini, kalau saya dan Ibu Sabta, Ibu Arta itu menguji skripsi seperti yang kemarin-kemarin itu kan banyak sekali yang harus kita perbaiki, ya. Kalau kita membangun kritik yang negatif, kasihan mahasiswa, banyak yang nggak beres itu. Tapi karena kita ingin punya sikap membantu mereka, kritik itu kita arahkan untuk membangun hal yang positif. Kita kasih tahu caranya seperti apa, bagaimana memperbaiki ini, supaya nanti skripnya layak dibaca orang dan dia lulus, tidak saling menghambat. Tapi ada orang, dia punya kemampuan kritik, tapi karena niatnya memang misalnya menghambat orang, maka mahasiswa akan jadi korban. Nah, kami di Vkom, kami bangun kesepakatan itu bahwa semua orang yang belajar Vkom ini harus lulus dengan hal yang dengan predikat yang baik, tapi juga tidak perlu harus mengalami kesulitan yang tidak perlu, karena kita ada di situ. Dosen itu ada untuk membantu. Maka salah satu sikap kritis itu adalah bagaimana kita melahirkan pemikiran-pemikiran, masalah menjadi selesai, dan itu melahirkan kemanfaatan bagi semua pihak. That's the point. Saya kira itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja hambatan dalam menggarantasi di era globalisasi ini Pak? Apa saja? Iya, hambatannya. Hambatan apa itu? Dalam menggarantasi di era globalisasi. Iya. Jadi globalisasi kan artinya kita menjadi masyarakat dunia. Anda akan mengalami hambatan pertama kalau tidak mampu berkomunikasi bahasa asing. Jadi bahasa asing itu, orang buta huruf itu bukan orang nggak bisa baca, tapi yang tidak bisa berbahasa asing, minimal bahasa Inggris. Kalau mau nambah lagi, bahasa Cina boleh, karena Cina sekarang menguasai dunia secara ekonomi. Tapi bagus lagi bahasa Arab. Dengan bahasa Arab umat Islam ini kan akan paham Al-Quran, itu kan selamat di akhirat insya Allah itu hambatannya. Yang kedua adalah hambat itu dari kita sendiri, mental blocknya. Globalisasi itu kan adalah butuh sosialisasi. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan global, maka kita akan terhambat di situ. Jadi kita harus mampu membangun rasa percaya diri untuk bisa bersama siapapun, tanpa pilih apakah sama orang Amerika, apa sama orang China, Korea dan sebagainya. Kita harus bisa bersama mereka. Itu artinya apa? Kita menyetarakan diri dengan siapapun di muka bumi ini, tidak ada masalah. Tapi tergantung kembali kepada. Jadi kalau Anda kerja di Jepang misalnya, negaranya itu negara yang betul-betul mobile sangat tinggi, IT-nya tingkat tinggi. Anda orang Indonesia kalau sampai ke sana mesti belajar. Kalau enggak, pulang lagi kita. Itu saja masalahnya sebenarnya. Ya, semua kembali kepada kita. Ya, saya kira itu. Baik, mungkin ini yang ditunggu sama kita semua ya, teman-teman ya. Kita hanya ingin tips dari seorang Bapak Dokter Baharudin, yaitu pertanyaannya adalah dalam rangka mengembangkan diri, kita sebagai manusia, anak muda atau mahasiswa pasti kita memiliki kekurangan. Bahkan ada yang merasa insecure Pak. Adakah cara tips kita agar lebih percaya diri dan mampu memberikan yang terbaik buat generasi penerus? Baik. Jadi tipsnya sederhana sebenarnya. Kalau orang bertemu dengan kita, yang dilihat pertama adalah penampilan. Penampilan. Ada penampilan gaya gembel, yang celananya sobek-sobek, gak terurus rambutnya, ya. Kemudian pakaiannya itu nggak mengerti yang mana formal, yang mana untuk ke pasar dan sebagainya. Ada orang pergi melamar kerja, dari penampilan pun sudah ditolak, padahal dia pintar. Maka mulai kuliah ini rapi lah kalian, dari kaki sampai rambut itu ditata dengan baik. Ya, itu dari penglihatan saja dulu, kesan pertama. Yang kedua, ketika orang berdekatan sama Anda, bagaimana penciumannya? Ini sederhana ya. Jangan sampai ada kebauan gitu. Karena mau salaman kita. Kalau salaman kan begini tangan. Kalau ini ketek bau, urusannya selesai itu. Nggak diterima lagi itu. Penampilan yang pertama. Jadi rambut ditata dengan baik. Rambut kayak si Mas Togo ini ya, saya kira boleh lah itu. Seperti si yang lainnya itu, bagus rambutnya itu. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi penampilan. Yang kedua adalah pengetahuan. Seberapa dalam pengetahuan Anda di bidangnya, paling nggak di bidangnya sendiri. Kalau ada orang komunikasi,
Apakah Anda sudah siap bekerja sebagai orang komunikasi? Apakah baca berita, apakah memimpin talk show misalnya, atau membangun diskusi tentang economic challenge? Pelajari di TV-TV itu kan bidang Anda itu. Kalau misalnya Najwa itu memimpin talk show, apakah Anda mampu seperti dia? Itu enggak sembarangan, itu butuh kecerdasan itu. Kemampuan komunikasi. Kalaupun secara ilmu kita sudah punya karena sudah S1 misalnya, langsung S2 lagi misalnya, seperti Ibu Sabta, Pasil segala macam itu kan mereka hebat tuh, karena sudah punya pasca sarjana. Terus mampukah kita mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita? Jadi penampilan, pengetahuan, penyampaian pesan melalui komunikasi. 3 faktor itu aja. Kemudian 3 hal ini akan melahirkan hal yang lain. Misalnya percaya diri, kalau ketemu orang, karena sudah bisa ngomong. Kita ketemu orang itu sudah gagah aja itu. Senyum-senyum kita, bikin dia bahagia. Wah, seru itu. Pengalaman saya belum pernah ditolak melamar kerja. Berapapun saya datang ke perusahaan itu. Saya ingin nolak, karena nggak cocok. Gajinya mungkin apa segala macam. Tapi tidak pernah saya ditolak, kemanapun saya pergi. Kenapa? 3 faktor tadi. Datang itu tuh gayanya itu kayak gitu. Mungkin saya pernah cerita ya. Saya ketemu sama Garuda dulu, saya bilang, saya mau ketemu direktur. Kenapa direktur? Dia yang memutuskan, diterima apa enggak saya. Jadi belajar dulu kita. Pastikan bahwa ilmu kita memang layak untuk kita jual kepada semua pihak. Kapan itu? Selama kuliah. 4 tahun S1, 3 tahun S2, syukur-syukur sampai doktor. Wah, mantap itu. Saya kira tuh ya. Seberapa jauh Pak pendidikan dalam pengembangan diri terhadap tentang era globalisasi? Pendidikan. Seberapa jauh peran pendidikan di era globalisasi? Oh iya. Kata Allah bahwa Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan berilmu. Oke? Kalau mau merubah segalanya harus melalui pendidikan. Globalisasi ini kan sebenarnya sejak 14 abad yang lalu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Kami menciptakan manusia dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Laki-laki, perempuan bersuku, berbangsa-bangsa, kemudian kenal satu sama lain. Itu sudah globalisasi itu. Bukan hal baru sebenarnya itu. Hanya saja memang untuk bisa kita menyesuaikan diri dengan era globalisasi dan bisa ada di mana-mana di muka bumi ini, baik Indonesia, di Korea, di Jepang, di Afrika, di mana saja, seperti orang Cina itu, karena mereka belajar Iqra. Jadi pastikan bahwa kuliah ini bukan hanya ngampus, tapi belajar. Hasilnya apa? Indeks prestasi akademiknya minimal 3,5. Kenapa? Enggak 4 sekalian. Dan itu tidak gratis. Itu merupakan hasil proses belajar yang memang melelahkan. Orang tidur kita baca, orang jalan-jalan kita belajar. Begitu kita ujian kita senang. Kenapa? Kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi ukurannya apa di sini? Kalau kalian ujian itu, UAS itu misalnya masih ketakutan, itu artinya Anda nggak belajar. Yang hebat adalah ketika mau ujian, kayak orang mau piknik, happy aja bawahnya itu. Kenapa? Besok tak kasih tahu siapa aku. Kenapa? Saya sudah belajar. Apalagi ujian skripsi. Ujian skripsi itu bukan yang menakutkan. Kalau Anda masih takut ujian skripsi, belajarnya nggak maksimal. Tapi begitu besok Anda ujian skripsi, Anda bahagia malam ini, pergi nonton, makan dan lain-lain. Besok saya akan ajari ya pengujinya itu siapa itu. Karena you nggak tahu, saya yang tahu. Begitu cara berpikirnya. Jangan kayak terdakwa di situ. Karena ada yang meneliti, ada yang tahu tentang skripsi itu. Kenapa? Ada ketakutan. Mesti tampil. Itulah ujian skripsi merupakan jualan kita untuk menunjukkan siapa kita. Karena ada yang menulis skripsi itu kok. Kenapa kita yang susah? Oke? Saya kira itu pelajaran yang bagus tuh. Berarti Pak, secara otomatis nih, menurut Bapak sendiri, apa sih yang didapatkan orang ketika sudah membangun potensi itu sendiri? Ya, kalau potensi sudah terbangun dengan baik, maka pertama dia menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik artinya hidup secara manusiawi karena melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia. Ya, satu. Jadi potensi itu sudah berkembang, artinya hidupnya sudah hidup secara manusiawi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hewan. Berarti akhlaknya bagus, membawa kemanfaatan. Oke? Kemudian pengetahuannya tentunya meningkat. Apa ciri-cirinya? Dia sudah tahu jawabannya sebelum selesai pertanyaan.
sebelum selesai pertanyaan dia sudah manggut-manggut. Kenapa? Udah tahu jawabannya. Dia juga bisa mengerjakan sesuatu, namanya keterampilan, skill. Bisa mengerjakan sesuatu, bisa mengoperasikan komputer, bisa apa saja kira. Speakingnya bagus karena punya skill. Presentasi kecil. Kalau orang komunikasi ya, baca berita mantap. Kemudian tentunya kalau kompetensi itu naik, potensinya itu naik, kompetensinya naik, itu rasa bahagia kita ada di situ. Jadi orang itu miskin karena ilmunya kurang. Tapi kalau potensinya sudah berkembang, dia merasa sudah kayak orang kaya. Kenapa? Dimanapun dia survive, dia bisa melakukan apapun dengan penuh rasa percaya diri. Anda takut, Anda miskin. Anda berani, Anda sudah cerdas. Bapak, dan mungkin untuk di tahun berikutnya kita kalau waktu akan menjadikan Bapak sebagai narasumber kita, Bapak masih terus. Insyaallah. Karena kita udah kompak nih Pak, semuanya serba lulus semua. Dia lulus semua. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk pemberian pelamat Ini masih dulu ya.